Ya, salam di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry dan kami berada di Los Angeles, California, USA, yaitu Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau dan kami hari ini sekali lagi terima kasih saudara bisa bergabung bersama kami. Semua kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelum itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas hari yang baru ini yang Kau berikan kepada kami. Dan kami akan bersuka cita di dalam hari ini. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang memberi kuasa kepada kami yang percaya. Dan oleh sebab itu Tuhan tolong berkati kami supaya kami bukan hanya mendengar tapi melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami ini. Tolong hamba-Mu, penuhi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap pembicaraan yang hamba lakukan semua itu dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Semua katakan amin. Amin. Dan judul hari ini saudaraku yang akan kita pelajari yaitu tentang Roh Kudus dan Yesus Kristus. Roh Kudus dan Yesus Kristus, yaitu bahasa Inggris Holy Spirit and Jesus Christ. Holy Spirit and Jesus Christ. Kita akan baca satu ayat sebelumnya, yaitu dari Zakaria pasal 4 ayat 6 yang berbunyi, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, yaitu Roh Kudus, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudaraku, kita bisa melihat di sini bagaimana firman Tuhan sendiri yang berkata. Dan kita akan masuk ke dalam poin nomor 1, tapi ada note sebelum itu. Sebelum poin nomor 1 kita baca. Kita akan belajar hari ini tentang apakah peranan Roh Kudus di dalam diri dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus ketika Dia berada di bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu, yaitu dari semasa Tuhan Yesus lahir sampai sebelum Dia terangkat ke sorga. Kita akan melihat apa peranan Roh Kudus dalam hidup Tuhan Yesus. Kita akan masuk poin nomor 1, yaitu kita akan berbicara tentang kelahiran Yesus. The birth of Jesus Christ. Kelahiran Yesus. Birth of Jesus. Kita mulai akan baca dari buku Matthew pasal 1 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi sebagai berikut. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jelas sekali dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya waktu Maria mengandung itu bukan hasil atas pernikahannya dengan Yusuf, tetapi Roh Kudus yang melakukan kandungan dari Maria ini. Ayat 19 baca, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Menceraikan di sini zaman dulu dalam bahasa Inggris betrothed, artinya mereka bertunangan. Jadi maksudnya dia mau lepaskan itu, mau meninggalkan Maria dengan diam-diam. Coba ayat 20 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi mari katakan, ambil Maria sebagai istrimu, jangan lepaskan, jangan lari, karena anak yang di kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yusuf juga ada kecurigaan ya, kok tiba-tiba tunangan saya hamil begitu. Jadi ini kisah bagaimana Maria dia hamil, dia mengandung bukan karena Yesus tapi karena Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Allah sendiri, Allah Roh Kudus yang mengandungkan Maria. Coba kita masuk poin nomor 2.
Poin nomor 2 dikatakan Roh Kudus turun, Holy Spirit descends. Roh Kudus turun, Holy Spirit descends. Kita baca Matius pasal 3 ayat 16 dengan cepat. Dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia, Yesus, melihat Roh Allah, siapa? Roh Kudus, seperti burung merpati turun ke atasnya. Di sini Tuhan Yesus sedang dibaptis, sedang selesai dia langit terbuka dan Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan, firman Tuhan tidak bilang ada burung merpati turun, tapi Roh Kudus turun serupa dengan seperti burung merpati, tetapi bukan burung merpati sebenarnya, itu Roh Kudus, hanya dikatakan serupa seperti burung merpati. Kita baca selanjutnya Lukas 3, 31 dan 22 mengatakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22 berkata, dan turunlah Roh Kudus. Turunlah siapa? Roh Kudus, bukan burung merpati. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Jadi seolah-olah seperti burung merpati, tapi itu adalah Roh Kudus turun ke atas Yesus, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suara dari Bapa di sorga. Dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi baptisan ini Roh Kudus turun itu di-approve oleh Bapa di surga. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 32 dan 34. Dikatakan, dan Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, memberikan kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh, artinya Roh Kudus, turun dari langit. Lagi kata-kata seperti. Bukan yang turun, bukan burung merpati, saudaraku. Jadi jangan sekali, oh itu adalah merpati Roh Kudus. Bukan, seperti, artinya bukan, ya, hanya seperti Roh Kudus yang turun dan tinggal di atasnya, di atas Tuhan Yesus. Roh Kudus turun tinggal di atas Tuhan Yesus. Ayat 33 berkata seperti ini, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ya, berbicara soal Tuhan Yesus. Setelah itu dia akan membaptis kita semua orang percaya. Dia utus Roh Kudus, kita semua dibaptis dengan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Coba ayat 34 dikatakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia, yaitu Yesus, inilah anak Allah. Jadi saudaraku, banyak kita orang nggak percaya Tuhan Yesus anak Allah, tapi Alkitab berkata dia anak Allah. Jadi kalau Anda mau perdebatkan silakan, tetapi kita percaya Alkitab. Alkitab mengatakan ya, Yesus adalah anak Allah. Saya taruh note, jikalau Roh Kudus turun ke atas seseorang, itu sebagai tanda bahwa menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas saudara, terus Anda itu mendapat kuasa. Contoh kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8, katanya seperti ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Menerima apa? Kuasa. Kalau apa? Roh Kudus turun ke atasmu. Artinya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Kalau tidak, tidak ada kuasa, betul? Jadi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kalau saudara tidak ada Roh Kudus turun ke atas saudara, kita tidak bisa menjadi saksi. Artinya bisa, tapi tidak ada kuasa. Kalau orang-orang dihinggap, diturun, Roh Kudus turun, khotbahnya ada lain, saya pernah khotbah, tapi saya dengan cepat mengatakan bahwa kita dikasih kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kita, dan kita menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke ujung bumi. Ada amin? Amin. Amin. Poin nomor 3, jangan cepat, hari ini agak banyak poin, yaitu diurapi
Roh Kudus, diurapi. Jadi kita sudah lihat bahwa Tuhan Yesus dia dibaptis dan Roh Kudus turun ke atasnya dan dia lahir dikandung dari Roh Kudus. Jadi kita lihat peranan Roh Kudus, oke? Jadi peranan Roh Kudus di dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini. Kita akan pelajari. Kita baca poin nomor 3, diurapi Roh Kudus, anointed by the Holy Spirit. Anointed by the Holy Spirit, diurapi oleh Roh Kudus. Coba kita baca kitab Lukas pasal 4 ayat 16 berkata, ia atau Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Ini kebiasaan di mereka. Ayat 17, kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas atau ayat di mana ada tertulis ayat 18, Roh Tuhan atau Roh Kudus ada padaku oleh sebab ia Allah telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku ayat 19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20 dikatakan kemudian ia, Tuhan Yesus, menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Jadi mereka menunggu apa nih Tuhan Yesus ngomong selanjutnya. Jadi orang banyak nih saudaraku. Ayat 21 kita baca seperti ini. Lalu Yesus memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas atau ayat ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya pada waktu nas bilang Roh Kudus turun ke atas aku, Roh Kudus ada padaku dan aku menerima kuasa dan sebagainya, melayani sebagai tadi kita baca, Tuhan Yesus katakan pada hari ini genap nas ini. Kamu lihat itu saya yang menggenapi, Tuhan Yesus berbicara. Artinya ayat ini berbicara tentang Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Ayat ini mengatakan Roh Kudus ada padaku dan ia telah mengurapi aku. Jadi Tuhan Yesus perlu diurapi oleh Roh Kudus. Kita katakan bersama, Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Amin. Ya, kita baca kisah 10 ayat 38 lebih jelasnya lagi. Ini ditulis katanya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah, siapa? Allah mengurapi dia, yaitu Yesus, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kita akan baca poin 4, tapi saya akan jelaskan di sini saudaraku, bahwa ini dikatakan Alkitab, bahwa Tuhan Yesus dia diurapi oleh Roh Kudus. Setelah dia dibaptis Roh Kudus turun, dia sebelum pelayanan, dia diurapi dulu Roh Kudus. Ini sebelum dia melayani. Oke, coba kita baca 4, dipenuhi dan dipimpin, was filled and led. Was filled and led, dipenuhi dan dipimpin. Coba kita baca note-nya dulu. Walaupun Yesus di dalam pelayanannya di bumi ini, dia 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi dia perlu dipenuhi dan selalu dibawa atau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini Tuhan Yesus, saudaraku. Kita sudah pelajari, dia diurapi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus mengakui sendiri, ini nas tentang aku. Allah mengurapi aku dengan Roh Kudusnya. Jadi di sini kita lihat Tuhan Yesus walaupun dia 100% Tuhan dan 100% manusia, dia perlu diurapi oleh Roh Kudus. Coba kita baca Lukas 4 ayat 1 dan ayat 14 bagian A. Yesus yang penuh atau dipenuhi, nah, bayangkan saudaraku, dia lahir dari Roh Kudus. Betul? Betul? Dikandung oleh Roh Kudus dan sebagainya. Sekarang dia dipenuhi setelah baptisan, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus dari seluruh hidupnya dipenuhi
dengan kuasa juga oleh Roh Kudus. Dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan setelah dibaptis. Waktu setelah dibaptis, lalu dibawa atau dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi setelah dibaptis, dia dipimpin Roh Kudus, ya kita tahu, untuk dicobai iblis. Jadi sebelum Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, dia dipenuhi, diurapi oleh siapa? Roh Kudus. Kalau misalnya Tuhan Yesus tidak dipenuhi, tidak dipimpin dan diurapi oleh Roh Kudus, dia dicobai, siapa yang menang? Iblis bisa menang. Karena dia 100% manusia. Tapi sebagai manusia, Tuhan Yesus perlu dikuasai, diberi kuasa oleh Roh Kudus. Amin. Amin, saudaraku. Coba kita baca ayat 2-nya, ayat 14 A-nya maksud saya, 14 bagian A dikatakan di sini. Next dari Lukas 4. Dalam kuasa roh, dalam kuasa siapa? Dalam kuasa roh, yaitu Roh Kudus, kembalilah Yesus ke Galilea. Ini setelah dia dicobai oleh iblis. Dia pergi kan dicoba, jadi ayat 1-nya kata Yesus dipimpin untuk dicobai di padang gurun. Setelah kembali, dia dalam kuasa Roh Kudus. Bayangkan, Tuhan Yesus kembali berjalan dengan kuasa siapa? Roh Kudus. Nah, saudaraku, ini Alkitab yang ngajar, bukan saya. Saya hanya kasih tahu saudara bahwa Tuhan Yesus diurapi, diberi kuasa oleh Roh Kudus. Setelah dia dicobai oleh iblis. Coba kita lihat poin nomor 5. Yaitu mengusir setan. Mengusir setan. Cast out demon. Ya, Tuhan Yesus kan dia mengusir setan ya. Tapi coba kita lihat di sini bagaimana ceritanya. Matius 12 ayat 24, 27, 28. Nah ini kita akan dengar Tuhan Yesus berbicara apa. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Mereka melihat Tuhan Yesus ini mengusir setan. Jadi orang Farisi, ya biasa ya, mereka itu selalu mencari kesalahan Tuhan Yesus ya, kelemahan. Nah ayat 27, jadi Tuhan Yesus bilang, orang Farisi bilang, dia ini dengan kuasa setan dia usir setan nih. Karena mereka tidak percaya kalau dia adalah Tuhan. Nah, mereka tidak tahu Yesus dipenuhi, diberi kuasa oleh siapa? Roh Kudus. Nah, ini dengan kuasa Roh Kudus nih, Tuhan Yesus jawab. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimmu. Dari balas dia jawab nih. Jadi kalau aku mengusir setan Beelzebul, kamu gimana gitu ya? Coba baca ayat 28, Tuhan Yesus berkata, tetapi jika aku, itu Yesus, mengusir setan apa? Dengan kuasa roh Allah, yaitu Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, jelas sekali kata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Roh Allah yaitu Roh Kudus sama. Jadi orang-orang dikatakan, bukan aku sebenarnya. Aku diberi kuasa, dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Dan aku usir setan dengan kuasa siapa? Roh Allah. Tuhan Yesus suka aku ini, dikatakan. Artinya bukan aku sendiri. Jadi dia dengan Roh Kudus. Sebuah poin nomor 6. Ini keadaan di kayu salib sekarang. On the cross. Di kayu salib. On the cross. Coba kita baca Ibrani 9 ayat 14. Berkata seperti ini. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh. Yaitu siapa? Roh Kudus. Karena tidak Roh Kudus tidak ada dua, cuma satu. Roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Kudus. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh Kudus yang kekal telah mempersembahkan dirinya, yaitu Yesus sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Artinya Roh Kudus, Kristus dengan kuasa Roh Kudus, dia mempersembahkan hidupnya dikasih nih dengan kuasa Roh Kudus pimpin. Jadi waktu Tuhan Yesus maju ke salib, itu Roh Kudus memberi dia pimpinan, kuasa. Kalau tidak ada Roh Kudus, Tuhan Yesus tidak maju ke salib. Ini menurut Alkitab, saudara. Saya tidak karang-karang, saya tidak suka mengajar, barangkali mudah-mudahan tidak. Ini Alkitab berbicara
bahwa Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya kepada Allah dengan pimpinan apa? Roh Kudus. Untuk menyucikan kita dari perbuatan kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Artinya kalau saudara tidak Roh Kudus, tidak ada Tuhan Yesus mati kayu salib, percuma kita ibadah. Kita ibadah pun perlu dengan kuasa Roh Kudus supaya ibadah kita jangan mencong-mencong, misalnya gitu ya. Coba kita baca Matius 27 ayat 46 berkata seperti ini. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Ini nyaring banget nih. Lagi di kayu salib nih. Orang lihat itu suaranya kenceng banget. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia Tuhan Yesus nih betul-betul berteriak dengan suara keras. Dia bilang, Allah kenapa aku tinggal sendirian gitu. Aku sendirian ini. Lemah nih aku. Di sini Yesus harus mati sebagai manusia. Artinya pada saat itu tanpa Allah, Roh Kudus harus pergi meninggalkan dia. Dia sendirian tergantung di kayu salib. Allahku, Allahku. Artinya, wait a minute, saya sakit, dia babak belur. Dia bilang, sekarang Roh Kudus harus berangkat. Karena kalau Roh Kudus tidak pergi, Allah tidak pergi, dia tidak bisa mati. Amin. Karena Tuhan Yesus harus mati sebagai manusia untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Dia harus mati di kayu salib sebagai manusia. Oleh sebab itu dia ditinggalkan oleh Allah yang selama ini Allah yang menyertai dia siapa? Roh Kudus. Disertai. Harus berangkat. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita tahu ceritanya. Oke, kita masuk poin nomor 7. Setelah dia mati dan dia dikuburkan, kita tahu ceritanya, semua saudara tahu cerita tentang hari Paskah dan sebagainya. Kita ada khotbahnya nanti kita lihat hari Paskah. Nah, poin nomor 7 dibangkitkan. Dibangkitkan. Was raised. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia dikubur dan dia dibangkitkan. Coba kita lihat Matius pasal 20 ayat 18 dan 19. Yesus berkata, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuh dia apa? Hukum mati ya. Tuhan Yesus sudah tahu nih. Memang sudah plannya saya harus ke kayu salib dan sebagainya. Coba baca ayat 19 ya. Katakan, dan mereka akan menyerahkan dia, Yesus, kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, bangsa Roma. Yang kita tahu ceritanya. Supaya ia diolok-olokkan. Ingat, serdadu Roma mengolok-olok segala macam dan dipukul kepalanya. Disesah dan disalibkan oleh orang Roma. Dan pada hari ketiga ia akan apa? Ia akan dibangkitkan. Itu hanya katakan. Pada hari ketiga ia Yesus akan dibangkitkan. Kata dibangkitkan berarti ada yang membangkitkan. Bukan Tuhan Yesus berkata, pada hari ketiga aku bangkit sendiri. Tapi dikatakan dia akan dibangkitkan. Coba baca Korintus 15, ayat 17 sampai 20. Ini berkata, dan jika Kristus tidak apa? Tidak dibangkitkan. Berarti ada yang membangkitkan, ya tidak? Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam apa? Dosamu. Jadi Tuhan Yesus mati tidak cukup, dia harus dibangkitkan supaya selesai. Waktu kata di kayu salib, it is finished. Dia harus dibangkitkan dari kematian. Kalau enggak, wah kita setengah mati ya. Coba ayat 18-nya mengatakan seperti ini. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Percuma jadinya kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Ayat 19 mengatakan, jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya jelas kita percaya kepada Tuhan Yesus, dia nggak bangkit. Saudaraku, kita bukan mengikut atau menyembah satu Allah yang mati. Amin. Kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Nabi-nabi lain, saudara bisa kasih tahu saya, nabi siapa? Satu nama kasih tahu saya. Nabi-nabi dari agama apapun, mereka mati dan kuburannya masih ada. Tulang belulang ada. Tapi Tuhan Yesus ada kuburannya, tapi kosong. Dia bangkit.
salah tubuh, tidak ada tulang yang ketinggalan. Kosong aja. Kalau orang-orang zaman Nabi mungkin tinggal tulangnya, udah ribuan tahun mati ya. Tulangnya ada. Kuburan Tuhan Yesus adalah kuburan yang kosong. Coba ayat 20-nya katakan seperti ini. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah apa? Dibangkitkan. There you go again. Kata dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dan orang-orang yang dari orang-orang telah meninggal. Jadi Tuhan Yesus bangkit. Ada orang-orang, ada ayatnya mengatakan orang percaya juga nanti sekali bangkit ya. Aku adalah resurrection, Tuhan Yesus katakan. Nah, kita baca dari tadi yaitu kata-kata dibangkitkan, kata dibangkitkan. Jadi pertanyaan dibangkitkan oleh siapa? Siapa yang membangkitkan? Tuhan Yesus. Karena dia sendiri mengatakan dibangkitkan. Kita akan baca Roma 8 ayat 11 mengatakan seperti ini. Dan jika roh dia itu siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Dan jika roh dia, Roh Kudus yang telah apa? Membangkitkan. Nah sekarang kata-katanya membangkitkan. Tadi dibangkitkan. Sekarang kata telah membangkitkan siapa? Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia itu Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya atau Roh Kudus yang diam dalam kamu. Luar biasa, amin. Jadi saudaraku, kita lihat pelajaran ayat ini bahwa dibangkitkan itu, Yesus bangkit, siapa yang membangkitkan dia? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berangkat, tinggalkan Tuhan Yesus kayu salib, Eli lama sabanen, dia tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus harus melepaskan Tuhan Yesus mati sebagai manusia. Nah sekarang Tuhan Yesus mati, dikuburkan, datang lagi Roh Kudus. Membangkitkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus benar-benar mati, saudaraku. Bukan orang lain. Itu kemarin ada pelajaran saya kasih tahu. Dia benar-benar mati. Contohnya prajurit matahkan kaki-kaki orang di salib. Ketika sampai kepada Tuhan Yesus, prajurit bilang, dia sudah mati. Jadi tidak usah dipatahin. Dia bilang, sudah mati. Nah ini prajurit orang Roma yang bilang, tentara. Nah tentara ini bukan tentara yang profesional, saudaraku. Mereka tahu, mereka sering nyalipin orang gitu ya. Jadi sering orang tahu, patahin kakinya, mati, ini mati. Jadi Tuhan Yesus sudah mati. Jadi nggak usah dipatahin kakinya. Amin. Itu sekedar on the side. Jadi saya kasih tahu ceritanya, tapi banyak lain. Coba kita lihat notis ini, saya taruh note. Jadi menurut firman Tuhan di dalam Roma 8:11, Tuhan Yesus tidak bangkit sendiri dari kematiannya. Tetapi jelas firman Tuhan, bukan kata saya. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Roh Kudus yang telah membangkitkan dia dari kematiannya. Jadi saudaraku, inilah Roh Kudus dengan Tuhan Yesus. Jadi banyak, kira-kira Roh Kudus pegang peranan nggak dalam kehidupan dan kesaksian pelayanan Tuhan Yesus? Roh Kudus yang peranan, saudaraku. Oh, kita pikir, cuma Tuhan Yesus. Tidak, ada Roh Kudus. Kita lihat poin nomor 8 terakhir, saya selesai. Memberi perintah. Give commandment. Jadi Tuhan Yesus sudah dibangkitkan oleh Roh Kudus. Sekarang dia mau naik ke surga. Tapi sebelumnya dia beri perintah dulu kepada rasul-rasulnya. Coba kita baca kisah Pak Rasul pasal 1 ayat 2 saja. Katakan, sampai pada hari itu ia, yaitu Yesus, terangkat. Dia mau naik ke surga. Tapi sebelum ia terangkat, sebelum itu ia telah apa? Memberi perintah oleh apa? Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi Tuhan Yesus sekali lagi terangkat, terakhir kalinya di bumi ini, dia kasih perintah kepada rasul-rasul oleh siapa? Roh Kudus. Baru dia terangkat. Jadi waktu dia terangkat ke surga ya, Roh Kudus nggak perlu lagi nolongin apa-apa gimana segalanya. Jadi secara jelas firman Tuhan hari ini, kita akan lihat aplikasinya, next. Aplikasinya seperti ini. Demikianlah firman Tuhan tentang Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang telah kita pelajari bersama-sama di atas tadi. Di mana Yesus perlu, katakan perlu. Di mana Yesus perlu diurapi oleh kuasa Roh Kudus dan juga pimpinan oleh Roh Kudus. Dia perlu ini semua, kita sudah pelajari tadi. Coba aplikasi poin yang kedua. Jadi, jikalau Tuhan Yesus perlu diurapi dan dipimpin oleh Roh Kudus,
di dalam pelayanannya di bumi ini, kira-kira kita nih masih tinggal di bumi ini, masih pelayan dan sebagainya, kira-kira kita perlu nggak? Kita perlu nggak urapan kuasa dan pimpinan Roh Kudus? Atau tidak di dalam pelayanan kita masing-masing di bumi ini? Kita perlu nggak? Kita perlu, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus perlu, berarti kita siapa? Apa kita lebih kuat dari Tuhan Yesus? Apa kita bilang, saya nggak perlu Roh Kudus? Makanya hati-hati, saudaraku. Makanya ada firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, kamu berdosa terhadap aku, is okay, ya ampuni ya, terhadap Bapa diampuni. Tapi kalau kamu berdosa terhadap Roh Kudus, amin, tidak ada pengampunan baik di bumi maupun di surga. Tuhan Yesus bilang, karena dia tahu Tuhan Yesus siapa. Kamu jangan sembarangan sama Roh Kudus, oke? Jadi kita sudah pelajari, saudara. Saya harap saudara mengerti semua ini. Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus dipimpin, ditolong, dan diurapi oleh Roh Kudus. Apa kata penutupnya? Saya taruh seperti ini. Jadi, janganlah kita apa? Mematikan dan mendukakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Kan ayatnya bilang, Paulus bilang, jangan mematikan api Roh Kudus. Jangan juga mendukakan Roh Kudus. Dan kita harus pelajari Tuhan Yesus diberi kuasa dan urapi. Tiba-tiba kita bilang, nggak perlu. Kita mendukakan Roh Kudus. Bahkan kita mematikan Roh Kudus. Api Roh Kudus. Ya, emangnya dikiranya kita ini siapa? Gitu. Kayak orang Jakarta bilang, emangnya kamu kira kamu siapa? Berani-beranian. Jadi saya berdoa, saudaraku, supaya kita jangan mematikan Roh Kudus. Kita hidupkan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan jangan juga mendukakan Roh Kudus. Itu di Efesus 4 kita pelajari ya. Dengan marah, kepahitan dan sebagainya. Tapi kita dipenuhi dan sebagainya. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Amin. Nah, saya akan berdoa, saudaraku. By the way, sebelum saya berdoa, kalau saudara ada pertanyaan tentang firman Tuhan hari ini, saudara bisa telepon saya. Saya ada di Facebook. Saudara tanya nomornya Pak Aritio, saya mau nanya, mau call, silakan saudara call saya. Saya akan jawab saudara. Tapi saya tidak suka debat, saudaraku. Saya dari dulu tidak suka debat. Karena firman Tuhan bagi saya jelas, oke? Saya tidak debat. Karena yang firman dibawakan semuanya adalah isi Alkitab. Alkitab bohong nggak? Alkitab kan firman Tuhan ya dan amin ya gitu ya. Saya katakan sekali lagi, kalau Tuhan Yesus perlu diurapi, diberi kuasa Roh Kudus dalam pelayanannya, kita perlu. Sebelum saudara keluar melayani apa saja, khotbah, pelayanan, penginjilan dan sebagainya, saudara perlu Roh Kudus. Kalau tidak sia-sia. Saya akan berdoa, saudaraku. Berdoanya itu kita harus bersihkan hidup kita dari segala kejahatan dan apapun kepahitan. Supaya Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Supaya Roh Kudus jangan bersedih. Kita jangan dukakan Roh Kudus. Kepahitan segala apa, buang. Harus Efesus buang, saudaraku. Supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus bernyala-nyala. Dan kita memenangkan jiwa. Dan kami ini dari Great Commission, kami pelayanan Amanat Injil, kami hampir setiap hari kami keluar tuh, pokoknya kalau kami keluar pasti paling sedikit 1-2 jiwa, mau dia pengemis, mau dia homeless, pemulung, mau dia dokter, ya. Mau dia orang kaya, mau dia siapa saja. Kalau ketemu gubernur, presidennya, sama kita bersaksi tentang Tuhan Yesus. Amin. Saya akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu. Ya, sudah nyata sekali kalau Tuhan Yesus dalam pelayanannya, sebagai manusia dalam bumi ini, dia memerlukan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana dengan kami? Kami sangat membutuhkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, saudara berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ya, saya perlu urapan Roh Kudus. Pimpinan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus dalam pelayanan saya pribadi, supaya saya menjadi kuat. Karena pelayanan saya bukan saya yang melayani, tapi Allah yang bekerja di dalam hidup saya. Tolong saya Tuhan Yesus. Sekali lagi,
Terima kasih Terima kasih atas firman-Mu. atas firman. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Dan saya akan mendoa berkat. Kita akan selesai. Mari kita angkat tangan kita berkata, saya akan berdoa. Kiranya kasih Allah, kasih Bapa di surga, yang kasih yang luar biasa, dan seluruh anugerah melalui Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus, bahkan kuat kuasa melalui Roh Kudus, tinggal menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang kasih. Pada hari ini firman Tuhan selesai, dan saya harap kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dengan firman Tuhan yang lain. Salam dari kami, Great Commission dari Los Angeles. God bless you. Amin.